Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli, dari jurusan Ekoteknologi, kelas 6 AB. Di sini saya akan menjelaskan eh, apa yang saya dapat dari hasil praktikum teknologi pasca panen yang telah dilakukan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan praktikum teknologi pasca panen acara tentang edible coating pada buah tomat. Langsung saja ke pembahasan. Tomat atau dalam nama latinnya Solanum lycopodium L merupakan buah klimakterik yang memiliki kehidupan pasca panen yang relatif singkat. Buah tomat merupakan produk hortikultura yang sangat mudah mengalami kemunduran mutu dan kerusakan atau perishable, sehingga dibutuhkan penanganan khusus selama periode pasca panen. Salah satu upaya penanganan yang dapat dilakukan adalah dengan aplikasi edible coating. Pengaplikasian edible coating pada buah tomat merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kekuatan fisik buah tomat. Edible coating merupakan suatu lapisan yang diberikan pada buah atau sayuran sebagai penghalang yang baik terhadap pertukaran gas dan proses kehilangan air yang akan merugikan kualitas buah dan sayuran pasca panen. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, didapatkanlah hasil yang menunjukkan bahwa untuk pengaplikasian edible coating pada beberapa perlakuan serta parameter menunjukkan pengaruh yang nyata, di mana pemberian aplikasi edible coating untuk parameter susut bobot contohnya pada perlakuan suhu ruang, pada perlakuan kontrol, di mana buah tomat tidak diberi lapisan edible coating menunjukkan penurunan susut bobot tertinggi dibandingkan dengan perlakuan suhu ruang maupun suhu dingin. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh tidak adanya lapisan, sehingga tidak adanya lapisan edible coating menyebabkan buah mengalami kontak langsung dengan udara luar, sehingga menyebabkan proses respirasi menjadi naik dan kehilangan bobot akibat respirasi pun tinggi jika dibandingkan dengan dua perlakuan lain. Sedangkan pada perlakuan suhu ruang, penurunan susu bobot tergolong cukup tinggi, walaupun tidak setinggi pada perlakuan kontrol. Hal ini kemungkinan pemberian pelapisan edible coating sukses memberikan perlindungan pada buah, sehingga respirasi sedikit bisa lebih diperhambat. Namun karena berada pada suhu ruang, itu artinya dengan kata lain suhu ruang memiliki suhu yang cukup tinggi, sehingga suhu yang tinggi itu bisa mengakibatkan proses respirasi juga ikut naik, sehingga kehilangan hasil akibat respirasi pun juga tinggi pada suhu ruang. Sedangkan pada suhu dingin, respirasi bisa lebih dihambat, karena pada suhu dingin proses metabolisme seperti respirasi dan transpirasi itu bisa lebih dihambat, sehingga kehilangan bobot akibat respirasi pun dapat ditanggulangi. Selanjutnya untuk parameter tekstur buah. Pemberian edible coating pada ketiga perlakuan, contoh perlakuan kontrol, perlakuan suhu ruang dan suhu dingin, sukses memberikan perbedaan yang cukup nyata.
di mana pada perlakuan kontrol itu perubahan tekstur buah terjadi lebih cepat dibandingkan pada suhu ruang dan suhu dingin. Perubahan tekstur yang terjadi pada ketiga perlakuan lagi-lagi disebabkan oleh adanya proses metabolisme yang terus berlangsung selama penyimpanan. Proses tersebut ialah respirasi dan transpirasi. Kedua proses ini menyebabkan semakin lama produk pasca panen disimpan, semakin banyak mengalami hilangnya kadar air, sehingga kehilangan kadar air menyebabkan pelemahan tekanan turgor yang berkaitan erat dengan keteguhan dinding sel. Menurut beberapa hasil penelitian, perubahan tekstur buah ini disebabkan oleh degradasi hemiselulosa dan perubahan propektin menjadi pektin yang larut dalam air, sehingga pektin yang larut ini menyebabkan turgor sel berkurang. Turgor sel menjaga bentuk buah, sehingga ketika turgor sel menurun, maka bentuk buah akan mengalami perubahan yang diawali dengan melunaknya tekstur. Pada perlakuan kontrol, mungkin inilah yang terjadi karena meningkatnya respirasi dan transpirasi yang terjadi. Selanjutnya, parameter total padatan terlarut. Selama penyimpanan yang terjadi perubahan total padatan terlarut pada buah tomat, di mana pada saat penyimpanan total padatan terlarut yang terkandung pada buah tomat cenderung mengalami peningkatan untuk suhu kontrol dan ruang. Kenaikan nilai total padatan terlarut dapat dijelaskan sebagai akibat terbentuknya gula akibat proses respirasi yang memecahkan bahan kompleks seperti karbohidrat. Selanjutnya untuk parameter warna. Pada parameter warna dapat dilihat bahwa terjadi perubahan di mana pada perlakuan kontrol dan suhu ruang mengalami percepatan perubahan warna yang lebih cepat dibandingkan dengan suhu dingin. Hal ini kemungkinan terjadi disebabkan oleh perbedaan suhu yang diberikan pada buah tomat selama penyimpanan. Pada suhu dan ruang dan kontrol memiliki suhu yang tergolong tinggi, sehingga menyebabkan proses respirasi serta transpirasi mengalami kenaikan. Hal ini menyebabkan buah mengalami percepatan umur simpan, sehingga buah mengalami kematian lebih cepat dibandingkan dengan pada suhu dingin. Sedangkan pada suhu dingin, karena suhu berjalan lebih rendah dibandingkan dengan kontrol dan suhu ruang, hal itu menyebabkan respirasi dan transpirasi mengalami penghambatan, sehingga daur masa hidup buah tomat bisa lebih diperlama. Makanya pada suhu dingin, buah tomat mengalami percepatan perubahan warna lebih lambat dibandingkan dengan suhu kontrol. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada beberapa kalimat yang tidak jelas. Kurang lebihnya saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.